Cuman apalah daya kan begitu. Dia masih punya pimpinan tertinggi lagi yang memerintahkan. Dan kepada kita semua, terutama ini peserta pelatihan, ini saya katakan jarang dan mungkin cuma satu kali setahun kesempatan yang diberikan pemerintah kepada kita untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi pergunakanlah sebaik-baiknya. Masih banyak di luar sana yang mengantri untuk mengikuti ini, tetapi Anda adalah yang terpilih. Berarti Anda adalah yang terbaik. Mungkin di tahun depan baru yang mengantri di belakang. Jadi pergunakan kesempatan yang ada, jangan disia-siakan. Saya juga kaget tadi pas lihat seni kuliner, jurusan baru saya pikir. Karena selama ini yang saya buka pelatihannya kelas, jahit menjahit, dan tadi telekomunikasi visual, ada lagi multimedia. Cuman ini, oh iya ya, saya pikir. Tapi begitu pun kita harus bangga punya jurusan di Palu Kecil seperti ini. Ini jarang. Artinya jarang berarti saingan sedikit, kan begitu. Kalau pandai tukang jahit, saingan banyak. Kalau kuliner cuma satu, berarti saingan sedikit. Apa yang mau kita olah dari sini? Tadi seperti yang diutarakan Kepala BLK, roti dan kue ya, roti dan kue. Kalau kita kepikirannya apa? Roti yang bungkus itu kan yang di warung-warung, kue yang di pasar-pasar. Itu bisa loh harganya mahal. Saya ambil contoh itu buat kopi ya. Iya, barista. Barista kan? Bayangkan kita minum di Lopo kopi 3.000 dah. 3.000 satu gelas. Coba yang sudah melalui proses itu, pernah saya minum di Sidibuan 18.000 hasil dari situ. Saya rasa kopinya sama. Jadi di mana keuntungannya? Di prosesnya. Proses sama packagingnya. Di situ yang menentukan harga. Jadi pergunakan kesempatan ini. Biarpun nanti roti, jangan pikirkan roti yang di sana. Beda. Bayangkan roti O, itu roti O. Kenapa roti O? Yang artis siapa yang punya itu? Artis ini yang punya roti O. Namanya sederhana, roti O. Satunya ini berapa? Kalau nggak salah 13.000 atau 12.000. Di sini paling yang ada di Rantau. Emang enak roti O itu. Itu bagaimana membuat itu? Alat itu ada di sini semua. Cuman cara meracik itu kita kadang kurang tahu. Paling yang kita tahu bikin tomang goyang, ulame, kan begitu. Ulame itu bisa nggak bernilai tinggi? Bisa. Dengan pengolahan yang sama, dengan packing yang berbeda. Kenapa dulu laku? Apa? Dia menang kemasannya. Itulah nanti yang untuk kita pelajari. Bagaimana cara meningkatkan produk itu menjadi memiliki nilai tambah. Yang tadinya di warung kopi harga roti 1.000, mungkin dengan teknik-teknik khusus ataupun packing yang berbeda bisa kita naikkan 2.000. Begitu. Itu inti dari seni kuliner ini. Bukan asal memasak. Masak air, masak indomie, masak telur, enggak, jauh dari itu. Kita mau cari masakan yang punya nilai ekonomis tinggi dengan mempergunakan bahan lokal. Saya pernah merasakan dari Aceh ada bolu yang terbuat dari apa itu? Ubi. Ada rupanya. Enak nggak? Enak. Ubi banyak nggak di ini? Banyak. Tapi macam mana pengolahannya biar enakan itu? Nah,
Kira-kira begitulah yang mau kita perdalam. Dan kebetulan instruktur kita ini sudah 50 berapa hari? 54 hari mempelajari itu. Bayangkan sudah berapa juta biaya negara untuk menyekolahkannya. Udah ke Lombok ya tadi? Nyari ilmu itu. Sekarang ilmunya udah dibawa ke sini, udah dibawa ke Sunggang. Jadi kita nggak perlu ke Lombok lagi. Jadi kami harapkan kepada peserta ini korek yang sedalam-dalamnya ilmu yang dibawa ibu ini dari Lombok. Dan kami harap ibu pun jangan pelit-pelit ilmu, Bu. Apa yang bisa dikeluarkan ya udah ajarkan kepada peserta kita ini. Tujuannya apa, Bu? Kalau salah satu dari peserta kita ini nanti bisa membuat satu produk yang kita bilang lakunya nggak laku-laku kali lah, misalkan pertengahan lah kan begitu. Misalkan dia sehari menjual 100 bungkus, dia masih bisa mengerjakan satu orang untuk 100 bungkus. Ternyata hasilnya bagus, dia harus memproduksi 200. Kalau 200 dia sendiri nggak sanggup, dia perlu orang untuk membantu. Dia carilah satu orang pengangguran. Berarti satu orang pengangguran sudah terhapus dari daftar hitam. Begitu. Kalau dia 300 berarti dia kurang satu lagi. Cari lagi satu orang lagi, dipekerjakan. Berarti keluar 2 orang dari daftar hitam. Itulah yang menjadi filosofi dari ketenagakerjaan. Kita bukan asal pelatihan, enggak. Jangan macam istilah pepatah itu haid lalu berbusuk, enggak. Itu tujuan dari Kementerian Ketenagakerjaan, mengurangi pengangguran. Dan satu lagi, ini kadang-kadang di zaman sekarang ini sangat menghambat dari motivasi anak-anak yang baru lulus. Apa itu? Ingin bekerja di suatu instansi atau ingin bekerja di suatu perusahaan yang bonafit. Jangan dulu mimpi ke sana. Inilah kadang-kadang mimpi yang tidak bisa direalisasikan. Karena mimpi ini dia terus menunggu dan menunggu dan menunggu, akhirnya tidak datang. Jangan seperti itu. Lakukan apa yang di pikiran ini. Saya sudah ada bekal di pelatihan ini. Apa yang saya harus jual? Dari produk ini bisa nggak saya hidup? Saya rasa kalau manusia ini sudah nggak makan, baru bisa kita bangkrut. Kalau masih makan manusia ini, berarti pasti laku. Kan begitu. Sama halnya dengan pakaian. Mohon maaf, apabila manusia ini sudah tidak punya pakaian, baru bangkrut. Kalau masih pakai pakaian, berarti akan jalan terus. Cuman bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, begitu kira-kira. Saya baliklah ke belakang sebentar ya, perkenalkan diri. Ini karena saya sebetulnya mau 2 jam ini. Saya paling suka yang pelatihan-pelatihan ini karena saya dari mulai masuk PNS itu, saya formasinya adalah instruktur. Itunya dasar saya, instruktur. Instruktur itu tidak lebih, tidak kurang, sama seperti guru di pesantren. Itulah instruktur. Cuman karena apa, entah kenapa saya dialihkan, nggak jadi instruktur. Cuman begitu pun saya cinta dengan pelatihan-pelatihan seperti ini. Kembali ke belakang sebentar. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Betul nggak? Jadi pertama perkenalkan, walaupun kita sudah berbicara terlalu jauh, nama saya Mus Mulyadi Siregar. Asal saya itu Desa Hambiri, kalau ada yang kenal Hambiri. Saya memang asli putra Baluta lah. Cuman saya menimba ilmu itu di seberang lautan, di tanah Jawa. Habis saya lulus SMP, saya pindah ke tanah Jawa, SMA di sana.
menempuh bangku kuliah di sana. Jadi kurang lebih adalah 10 tahun yang menimba ilmu di sana. Cuman saya bingung, saya pas pulang kampung ikut-ikutan melamar PNS. Saya bingung diterima. Jadi pakaian apa segala macam masih di Bogor sana. Yang kebetulan yang pulang kampung, lebaran kan biasa pulang kampung kan. Pulang kampung, ternyata habis lebaran ada penerimaan, ada ikut-ikutan. Alhamdulillah diterima. Ya udah, tanah Jawa berarti tinggal jadi. Bila orang sini mana mau lah jadinya di sini. Itu sekilas mengenai jabatan di Dinas Koperasi Kemnaker ini. Sebelumnya saya juga pernah menjabat sebagai kepala seksi penempatan tenaga kerja. Kalau nggak salah kurang lebih 3 tahun. Dan setelah itu saya dipercayakan untuk menjadi kepala seksi pelatihan kerja. Kurang lebih 2 tahun. Dan terakhir saya dipercayakan lagi ke jenjang yang lebih tinggi sedikit, yaitu kepala bidang yang membidangi pelatihan dan penempatan sampai sekarang. Itu sekilas mengenai riwayat pendidikan sama riwayat pekerjaan. Dan anak sudah 3. Paling besar itu kelas 6 SD. Saya adalah angkatan 2010, pelamaran 2010. Itu kurang lebih. Dan nanti di akhirnya nanti saya mohon umpan balik ya dari para peserta. Saya juga pengen kenal juga namanya siapa, asalnya dari mana, dan yang mau saya tanyakan nanti, yang kita ini tadi katanya masih ada yang sekolah, ada yang sudah enggak. Nah, tergantung nanti pertanyaannya. Yang masih sekolah pertanyaan apa itu nanti lah rahasia lah kan, sama yang sekolah. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Kita kembali ke pertanyaan. Ini selalu saya pertanyakan, karena saya juga pengen tahu. Jangan peserta aja yang pengen tahu, saya juga pengen tahu. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak? Oh. Jadi kita mulailah dari sini ya. Nama, asal, sama marga. Nama sama marga itu satu jalur lah. Nah, sama alamatnya, asalnya, terus masih sekolah atau enggak. Itu aja, silakan.